dua provinsi. Saat ini jadi 21 provinsi. Jadi memang penyakit ini menyebarnya sangat cepat, sangat luas, dan belum ada tanda-tanda turun, Bapak Ibu sekalian. Jadi lek ini saya kira mulai ono sing waras, nggih. Sing durung kene ojo bangga dhisik. Seratus persen lah beli, 100% pun. Ya, meskipun di Indonesia penyakit ini ketemu biyen waktu kula tasih TK. Tahun 2003 terakhir. Nggih. Tahun 2003 panjenengan tasih napa, Pak? Yo, si pelayon dia. Jadi memang kalau di Indonesia niki orang-orang yang dulu pernah ngalami, paling mek Pak Haji Abito. Tak pun tenang nggih, selama 3 minggu lagi. Ampun, ngerti wis tahu tapi gak nang pucuk dia. Penyakitnya mbok mboten sampai ke pucuk, di Boyolali. Tapi cowopet lek presidennya Pak Harto, wong sapi ya. Cowopet dalam waktu 3 tahun selesai. Itu lek presidennya Pak Harto. Wong sapi ngerti sapi, duwe sapi, ternak sapi. Lek presidennya gak duwe sapi, gak ngerti sapi, gak takok wong sapi, gak tau ngarit, ya mbung. Jadi ngeten, panjenengan harus siap-siap bahwa penyakit ini memang ada di sekitar kita. Tapi jangan khawatir, ada solusinya. Tak ceritani. Carane ngadepi napa cek gampang, nggih. Cek gampang saniki. Kakek wong sing kemeruh nggih. Nggih. Betul. Nggih. Kementus nggih. Padahal ya di dunia ini penyakitnya bukan penyakit baru. Nggih. Sudah sejak 1800-an sudah ada. Jadi kudu anyar ini bukan penyakit baru. Nggih. Di dunia di luar Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, sampai nang Sudan mereka, Mesir, itu sudah banyak setiap hari. Ya, cuman karena di Indonesia wis hampir 30 tahun lebih tidak ada, begitu muncul lagi kaget gitu. Gimana betul? Nah, 1, 2, 3 minggu yang lalu, pulau niki ten Pekanbaru Riau, ingin tadi penyuluhan. Tapi dokter Ewanto, sinten to, sak Riau di Lombok. Saya ngomong, pulau kali wong Mesir, Profesor, wong loro ngomong. Saya pulau tanget kali wong Mesir niki. Ya mau kabari PMK. Jadi cara Mesir. Nah, cuman karena saya tidak bisa bahasa Mesir, ya aku ngomong cara Jawa, mbok ngerti gak ngerti karena dia bilang begini, di Mesir penyakit mulut dan kuku ini sudah ada sejak tahun 70-an dan belum selesai sampai sekarang. Kamu bukan tahun 70-an, 70 tahun maksudnya. Tahun 50-an sampai Indonesia merdeka sepeda 5 tahun gak mari-mari. Kenapa seperti itu? Karena di Mesir iku mangko kakek wong kemeru, gak manut, ngeyelan. Gimana ngerti ketemu wong Mesir dan pas haji niku. Ngeyelan ya. Jenengan nanti haji ya, pernah haji, pernah umroh ketemu wong Mesir, langsung nggih. Kok kakek ngomong nggih, ngeyelan. Kalau mari masalahnya, ngoten lho. Nah, jadi supaya Bapak Ibu sekalian kita bisa segera selesai, ya apa caranya? Pemimpinnya harus baik. Apa jadi Bukades, manut? Serius Pak. Saya pernah tinggal di Pakistan tahun 2008 sampai 2010. Di Pakistan itu sejak tahun 1960-an sudah ada. Sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Sama ngertos wong Pakistan. Ya napa Pak Pakistan kan? Lah kemeruh ngoten nggih. Ngomong ayelan. Jika dari ngene gak manut ngono gak manut.
Ya supaya mau Bendosari ini. Iya. Nah, jadi makanya begini, lek ngomongin pengobatan Bapak Ibu sekalian, boten kuatir. Wis ono corone sudah terbukti karek nglakoni. Nggih? Jadi gak usah nyoba macam-macam sebenarnya. Kula niki sak joge PMK niki mengadakan penyuluhan seperti ini kayak ngombe obat. Sedina ping 7, ping 3 ben dina. Minggu-minggu ini mestine undangan aku. Akhirnya aku beneran cukar. Gara-gara PMK. Tadi pagi jam 9 sampai jam 10 saya penyuluhan online. Kok bengi ngono maneh. Jadi kira-kira PMK ini nggak selesai-selesai. Penggawean-ane bubar gitu Pak. Karena ngomongin PMK terus sampai bosen dulu. Sing diomong gak ngerti-ngerti iki. Oke, jadi penjelasannya cuma satu sederhana. Panjenengan manut apa jari sing ngerti ilmu iki. Nah, karena sama seperti kemarin, sebetulnya kan ini virus ya Pak ya. Bapak Ibu ini virus nggih. Obatnya nopo lek virus? Virus. Ora ono obate. Nggih. Lek bakteri ngoten. Dike antibiotik mari. Nggih. Lek niki virus mboten wonten obate. Iya. Jadi sing garai mari, sing garai sapine sehat, masalah mari nomor 1, sapine kuat. Nggih. Nomor 2, lek virusnya datang lagi, sapinya sudah siap-siap. Panjenengan nggih sami nggih. Sak niki wis kena serangan nggih. Nanti supaya panjenengan bisa menyelesaikan masalah, kuncine 2. Nomor 1, panjenengan siap-siap. Iya. Siap-siap tak kandhani sing disiapno napa mangke. Nggih. Nomor 2 kudu kuat. Ya napa carane kuat? Gini ki wau manut apa jare sing nembe. Penting nih. Nggih, saya dokter hewan. Dokter hewan itu aja gak usah pinter-pinter teman-teman. Temenan iki. Soalnya napa di buku wis ono karek nyontoh. Mboten lho. Dadi lha dokter hewan kepinteran aja percaya. Iki bagi. Wis ngono-ngono itu ilmune kan biyen wis padha ae. Napa malih PMK niki bukan penyakit baru, sudah pernah ada. Jadi kalau ngomong caranya ngobati bagaimana? Iki lho wis ana carane. Kalau usah nyoba aneh-aneh. Betul lho nggih? Botak saya ini cerita. Niki lek di dunia niki penyakit sing paling ditakuti. Jadi penyakit sapi lah macam-macam nggih. Wonten fluron. Nggih. Utang 6 bulan, 7 bulan, fluron. Iku penyakit menular. Wonten antraks. Moro-moro mati. Nggih. Niku menular. Wonten watuk-watuk TBC sapi niku menular. Nah, cuman ini penyakit yang menular yang paling diwedeni. Paling diwedeni. Napa? Nggih, nomor 1. Tidak membahayakan manusia. Wonten sing kena PMK temling iki. Alhamdulillah nggih. Kami redok. Napa, Pak? Kami redok, Pak. Nggih, lek sampai PMK niki lek ngeten ngiler, nggih. Sariawan, nggih. Cantengen. Nggih. Gitu? Nggih. Tapi lek sapi niku tiga-tiganya bareng. Nggih. Lek menungso kan kadang ngiler to. Iya. Gini betul. Kadang-kadang sariawan to. Kadang-kadang cantengen to. Sama nih sembayang lek kabeh bareng. Yo ngiler yo sariawan yo cantengan. Iki loro iki kan sing nyambangi. Nggih, wonten sariawan disambangi kok. Ora iso nonggo, cangkruan ya ora iso, nggih ya? Nah, jadi masalah begitu, nggih. Tapi sangat berbahaya buat sapi. Dan panjenengan sudah ngerti sedaya bagaimana berbahayanya buat sapi. Nggih. Ada yang sudah kehilangan sapinya mati? Lek gak ono. Gedabrus. Apa itu? Antara dua, dagang gedabrus ya sakti. Kalau sing mati ya. Berbahaya buat sapi, Pak.
Tapi sebetulnya sing mati itu tidak banyak. Yang mati gara-gara virus PMK niku mboten kata asline. Sing kata mati itu gara-gara napa? Sampean keweden. Nggih. Sing ngiler iya. Ya kementus ngono iku. Kira. Wong sing sariawan sedina jagal. Sing gawe mati akeh ya ngene iki, Pak. Sing gara-gara virusnya cuma sedikit. Nggih. Nah, makanya begini. Yang sedikit iki ya wajar. Lek orang pak goblok kan sing mati ya enggak keren. Ya. Yo kira. Lah ngene. Lah Covid paling ngono kan sing mati kan paling gak bois Covid iki. Ya toh? Iki nggih sama. Nggih. Nek PMK itu kudu ono sing mati. Tapi gak oleh akeh-akeh. Nggih. Lek ono sapi 100 kena PMK, mati 3, mati 4 ya wajar. Nggih. Lek ono sak pujon iki pinten ta? 21.000 kop saiki. Misalnya, kabeh 21.000 kop saiki kena kabeh, misale nggih. Mati 1.000 nggih wajar. Bener nggih? Lek mati 21.000 bubar ae. Kurang ajar gitu. Ya, betul. Niki berbahaya buat sapi gara-gara ngoten niku. Jadi ngeten, Pak. Yang penting begini. Lek sapi kena PMK ini kadang-kadang kan bisa tahu kukune rusak, nggih. Mastitis, nggih mboten? Nggih. Kadang-kadang mati mendadak. Wis ketok pena, mati. Napa niku serangan jantung? Jantung sih langsung. Sapi orang serangan jantung lho. Ya padha wae umur uripe kok. Serangan jantung kena setruk. Nggih, nggih. Mek bedone Pak sapi sama manusia nggih. Lek sapi stres, lek sapi ini stres nggih. Lek sapi stres niku meneng. Sapi stres. Nggih. Sapi stres niku meneng gak kelemahan. Sapi. Lek menungso stres, kadang gak kelemahan. Kadang mangane tambah akeh. Gitu mboten? Aku iki stres rek, tapi kok manganku tambah akeh. Itu stres iki. Ya. Nah, jadi kalau sapi atau manusia ada serangan jantung, sapi juga bisa serangan jantung. Kenapa? Karena virus ini akan masuk ke pembuluh darah, terus nyebar. Nah, ngeten. Nek mlebu pembuluh darah nyebar, semuanya catu kabeh, Pak. Catu kabeh. Dan kita lihat catunya bisa permanen ya. Mulai kalau kukune, ambingnya, dan semua organ-organnya bisa catunya bisa permanen. Lek parah niku, permanen. Lek pas kena jantung, catune jantung permanen. Jantung kan kembang kempis ya. Lek catu ya napa? Mandek lho. Komplikasi. Doa ya Pak. Nggih. Mek bedone dokter kalau dokter hewan nggih, dokter manusia atau dokter hewan kan bedone ngeten to. Praktek bersama misalnya gitu. Belok kiri, belok kanan, dokter menungso, sikile loro nang kono. Nah, sikile papat rono. Tapi sing obate padha. Istri saya dokter, Pak. Nggih, UGD. Jadi lek ngomong itu kadang-kadang ya kudu guyu. Obate padha. Ngoten lho. Cuman kadang-kadang lek dokter hewan lek dokter menungso nggih. Nyuntike lak ngeten. Jes alon ya. Nggih. Dokter hewan kok. Bedone kok ikut dokter. Sing disuntik kok padha. Jadi hati-hati karo aku sampean. Ya, atau lek nyuntik orang ngene. Bun, nomor 4, sapinya bisa keracunan, Pak. Jadi ngeten, sapi itu kalau dia terkena virus, nanti ngundang kanca-kancane. Virus ini ngundang bakteri-bakteri yang lain sehingga sapi ini bisa keracunan. Jenengan titeni, sapi lek kena PMK niki.
Lak menem tapi ini. Nggih. Kadang-kadang gak gelem turu beberapa hari ya. Nggih. Nenglenge kok kayak wong stres iki. Nggih. Itu kadang-kadang dia keracunan. Nggih. Nek Lek yo kenepet kayak ya. dari yo. Gimana? Nggih. Nah, ini yang membuat akhirnya kenapa sekarang ganti. Nah, masih aku gak tahu ketemu sampai ini panjenenganku. Ngerti ya? Sakti ya? Oke, bukunya rusak. Bener gak? Nggih. Mas Titis bener gak? Nggih. Kadang-kadang mati ndadak. Wis ketok mangane rada penak gitu. Blek. Nggih. Nggih. Mengeleng sapine, kena pedet mati, nggih. Nggih. Aku lak sakti ya, ngerti apa ya? Oke, satu tadi. Jadi penularannya sangat cepat. Tapi sebetulnya kematiannya rendah, ngoten lho. Jadi pertama kali panjenengan jangan terlalu khawatir. Oke? Nggih. Jangan terlalu khawatir. Lek sampean khawatir, yo entek sampe nek kali. Mungkin. Iya. Singgarai sapi mati sapi teh kan gara-gara konten ini ya. Apa konten? Apa? Kok sampai jenengan keweden iku ya napa cerita? Sakne, Pak. Nen? Sakne. Ini Pak. Tali, Pak. Pengalaman saya tak takoni. Sing garai peternak keweden iki sapa sih asline? Nggih. Jadi mulai saiki, Pak, mulai sekarang nggih, lek ana blanting ngomong PMK aja dipercaya. Nggih. Nggih. Samane gak percaya dokter kan percaya sapa? Ya percaya Gusti Allah ya. Oke. Nah, kematiannya rendah dan daya sembuhnya sebetulnya sangat bagus kesembuhannya. Lek ditangani dengan benar. Betul lagi? Lek ditangani benar, gak sampai mati mendadak, tidak sampai mastitis dan kesembuhannya bisa sangat bagus. Oke? Jadi mulai sekarang, panjenengan sekarang prinsipnya adalah ngerti ilmu dhisik, nggih. Setelah itu baru mikir ya apa caranya. Nggih, pun. Dulu dikandani sing sapi iki sing yang bisa terkena PMK ini katanya sapi nggih. Kambing, kerbau, babi ya. Iki yang dikasih tahu sama para ahli ya. Ternyata yang bisa kena PMK itu ini. Iya. Jadi kira-kira sing paling ngeluh tadi di sini. Jadi Pak. Jadi Pak. Soalnya nyata. Kurang pokok kan. Ayo. Begitu. Jadi kita bersyukur ya. Duitnya nek sapi tok. Pendano sama ngikut gajah ngono. Oke, tak tambah ngomong ya. Oke. Tapi ini perlu kita waspadai. Artinya ngeten. Di sini ada babi hutan ya. Ada babi hutan. Di sini mungkin masih ada. Di hutan-hutan gitu. Mereka juga bisa menjadi penular. Betul loh? Bisa menularkan ke sapi-sapi sampean, ke babi-babi sekitar sini, ke kerbau, kambing gitu. Oke? Yang jadi masalah juga begini, gejala pada kambing ini lebih ringan daripada sapi. Jadi ketoknya kadang-kadang pedus kena PMK, boten sampai blak-blak kok kayak sapi. Gimana tuh? Itu makanya dulu guru-guru kita ngasih tahu, lek ngingu sapi ojo bareng pedus. Napa? Ini. Ya. Lek ngingu sapi ya wis ngingu sapi ae karo ngingu bojone, ngoten lho. Nggih. Kalau kare anane ngingu liyane, nggih. Ngoten ya. Pun. Wis iki tak ulangi maneh nggih. Sapine sariawan nggih. Lek sapi sariawan kan di bibir, gusi sampai ilat sampai cetak-cetak nggih. Kabeh berarti sariawan ya.
Nah, karena kita itu tidak bisa mengobati virus, berarti sing diobati apa nih? Sariawan ini diobati. Saya tak takoi, sama sariawan obatin apa? Sari. Albotil. Ya tahu? Apa agem sari? Aslinya agem sari ini apa sih aslinya? Agem sari tak kandani ya rahasia perusahaan. Agem sari niku asline oralit sing ditambahi gula titik karo sitrun supaya rasanya enak. Nggih, asline mek iku tok asline. Sampe dihapusi karo pabrik. Wis sampe delok komposisi ini. Nggih, kalium, natrium niku semuanya oralit. Ditambahi sitrun titik, dikei iklan di TV ketoke boys. Nggih, sing goblok sapa? Nggih. Ya, jadi aslinya kenapa adem sari, kenapa las segar itu sebetulnya isinya oral. Oke, jadi ngeten, ngobati sariawan kudu dikapakno. Oralit masuk, gula garam sing paling gampang harus masuk ke sapi. Sing garai sapi ambles, panjenengan sing garai sariawan gak waras-waras niku napa sih? Lek gak mangan. Gitu betul? Tambah gak mangan tambah ngeluh gitu? Lek tambah gak ngombe tambah ngeluh lah ngoten nih? Berarti sapi sing sariawan kudu mangan sing akeh, kudu ngombe sing kakek. Saiki kita takoni. Betul kan iki? Saya takoni lagi. Pengalamannya sampean. Kenapa kok sapi tidak mau makan? Sapi sariawan. Kenapa sih kok sapi sariawan ini gak gelem mangan iku napa sih? Loro. Nggih, loro gitu. Panjenengan lek sariawan kenapa kok gak penak mangan? Loro. Iya. Terus ngobati ning gawe apa? Albotil. Albotil itu napa sih asline? Nah, ceritanya itu rahasia perusahaan Albotil saat ini. Asli nih, Albotil itu nomor 1, antiseptik. Jadi untuk membersihkan. Nomor 1. Nomor 2, tugasnya adalah untuk mempercepat lukanya supaya cepat sembuh. Lukanya. Apa nih kalian catu nih? Nomor 3, tugasnya niku supaya jaringan-jaringan mriki cepet ganti jaringan anyar. Nah, niku tugas itu. Dadi lek wonten awake dhewe iso gawe dhewe asline. Nomor 1, berarti kan membersihkan ya. Nggih. Lah menapa kira-kira? Air. Air apa? Ojo air tok. Jeruk. Air jeruk bagus, Pak. Nggih, sitrun bagus. Nawale. Soro api. Nawale. Konir boleh. Nawale. Air cabai. Ajar. Cek kepedesan. Oh, disambel, no. Cepat dikit lah pena mas. Ajar. Oke. Saya teruskan ya. Bun, lek sapi sariawan ngeten kan tapi dia gak gelem mangan. Oke. Malnutrisi lek ngaran. Gak gelem mangan itu lek karani malnutrisi. Akibatnya napa? Susune pasti turun. Oke. Awake panas, ngempet lorone. Akibatnya susune ya iso gak metu bareng. Nggih. Ngoten ta? Ora sakti ngerti kabeh, Bu. Ya. Iki gara-gara napa? Gara-gara sariawan iki. Nggih. Gara-gara sariawan. Betul nggih? Pun. Nomor 2. Sapine kukune mengelupas.
Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu carane sapi ngadeg. Nggih, lek menungso ngapunten nggih. Ngadeg niki lha bantalan-bantalan empuk-empuk niki ya, telapak panjenengan iki. Nek sapi ana apa carane ngadeg? Langsung kuku. Nggih. Dadi lek kukune masalah, pasti mboten saged mlaku, mboten saged. Nggih. Saya ulangi, ini virus. Ya. Jadi virus itu tidak bisa diobati virusnya, sing diobati gejalanya. Lek loro kuku cantengan ya apa carane ngobati? Sing tak takoni, panjenengan nanti cantengan Mbak? Mosok dikerik. Boten kok. Boten. Boleh kira kementus ngene iki. Tak salah pasti. Salah paham. Oke. Nah. Pun. Akibatnya nopo nek sapi ini cantengan, akibatnya nopo? Pincang. Ya. Oke, akibatnya pincang sampai kadang-kadang kukunya copot. Tapi ngeten. Kenapa kok kukunya sampai copot? Itu gara-gara virusnya terlalu banyak. Oke, kakean virus. Kenapa kok kakean virus? Penanganannya terlambat. Oke, Pak, nggih. Nah, jadi ngeten, panjenengan kudu ngerti supaya gak sampai kaset yo nopo carane. Betul nggih? Kita ceritani tak bocori iki, nggih. Kadang-kadang orang tidak hanya cuma pincang tapi ambruk. Iki lah video-video ini kan bolak-balik nggih. Kalau Lumajang kan sempat viral nggih. Kabeh ambruk ini ambruk ono kabeh lur, ambruk lur ngono ya. Oke. Wis. Akhirnya dijual. Padahal sebetulnya tak takoni ngoten. Dari yang betul-betul ambruk terus mati di situ. Berapa banyak sih mriki, Pak? Wonten 100. Betul-betul. Kan gitu. Sisanya kan bisa sembuh ya. Nah, sing garing gak waras lah ya belantik gitu. Lagi ya? Nah, makanya begini. Cuma ngeten nomor 5 kadang-kadang lempunya sampai pentil gitu. Nggih. Sampai pentil ana apa akibatnya? Pasti masitis, nggih. Lek masitisnya parah, kadang-kadang saged ngeten, Pak. Niki kula niki gambar. Jadi kapurane sapi niki saya buka. Ya. Ternyata kapurane sapi niki muncul rusaknya permanen jaringan ikatnya niku kaya catu ngoten. Jadi seperti kulit niki. Lek pas catu kan boten saged elastis nggih. Padahal dhewe pengin kapurane kembang kempis nggih. Lek catu lah boten saged ngeten. Rusake permanen. Kalau terlambat. Nggih, lek penanganannya terlambat bisa rusaknya permanen. Jadi kombinasi sapi ini pincang, sapi ini ambruk, angel diperah, mati. Pun tadi kita cerita. Nah kalau seperti ini berarti kan panjenengan kudu ngerti. Nomor 1, caranya mendeteksi dini ana apa? Nggih, panjenengan ngerti carane ngobati sariawan sing genah. Carane ngobati kuku sing genah. Nggih. Carane ngobati pentil sing catu sing genah. Kuncine kan cuma niki. Jadi gak usah aneh-aneh. Biasanya situasi ngeten iki dimanfaatkan kare wong-wong sing tidak bertanggung jawab kemudian nawari macam-macam. Sampean tambah akeh sing ditawari tambah bingung. Iya. Kok kabeh dilakoni. Padahal asline ya ngono-ngono tok. Ya. Nah kan? Lah harus ngerti mangko al-botil, la segar. Mesti to la segar iki kan padha karo gula karo uyan. Nek isekno dikai gambar, dikai iklan sing ayu-ayu wonge. Sing tuku paling akeh sing lanang-lanang. Kapan ana? Nah, pun nggih. Pun. Bahkan lek mantek ndek gampang mati. Iki ilmu nggih, niki ilmu, tak kandhani.
Bapak-bapak, ibu-ibu tak kanan. Niki pas muncul gejala, tapi aslinya virusnya sudah ada 4 hari sebelumnya. Jadi lek panjenengan kandangiku moro-moro dino iki mulai ngiler ngoten nggih. Carane niteni gampang. Telung dino winginane, petang dino winginane ana apa ya? Ya iku mulai indeks ini. Oh, telung dino winginane ana sing wong ndelok katene milih sapi kurban. Ketoke kan biasa nih. Lek telung dino, petang dino kepungkur wonten sing wong wirawiri nek kandangi sampean. Ya iku penyebab. Kayak sedigoroi lah. Virus itu tidak bisa berbohong. Oke? Nah, jadi makanya begini, nek saniki sampean wonten ndek kandang. Ana sapine sampean sing gurung ngiler. Gurung tahu sariawan, gurung tahu cantengan. Ya kudu siap-siap. Belum tentu tidak ada virusnya. Lek sampai petang dino gak ada masalah, sampai 5 dino gak ada masalah, aman. Oke? Insyaallah, oke? Tapi lek sampean sik pancet wirawiri ae. Glantik sik pancet wirawiri nang kandange sampean ae wis bablas. Betul. Nah, ini penting, Pak. Ini penting. Penyakit ini gampang nular loh, nggih. Lewat pundi sing nulare? Nomor 1, nafasnya sapi. Jadi sapi ambaan ngambang lho. Virus. Ya. Nomor 2, cairan dari luka-lukanya. Jadi lek cantengan, apa nggih? Iku begitu cantengan kemudian metu lendir-lendirnya ya. Itu virus. Nomor 3, air liur, virus. Susu, virus. Kotoran sapi, virus. Virus kabeh. Jadi kira-kira lek panjenengan ana sapi terinfeksi ngoten sampai nempel tok ini. Wis nempel virus. Dan virusnya bisa nempel di baju sampai seminggu. Jadi wis sedih ya teman. Nah, cuman ngeten, ini Gusti Allah memberi masalah, tidak mungkin tidak ada solusi. Lek sampai gak ada solusi nih, aku sing protes pertama kali nang Gusti Allah. Benar, Gusti Allah itu memberikan masalah pasti ada solusinya. Oke? Pun ingat. Ini adalah organ-organ tempat virusnya ngumpul. Dicangkem virus, oke? Sikil virus, susu virus, wetenge sapi, kulite sapi virus, niki padonane sapi virus. Jadi sembarang sing metu toko sapi niku virus. Ya, alhamdulillah tidak menular ke manusia. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Jadi ngeten, semua jenis interaksi sama sapi itu bisa jadi resiko nular. Oke? Pun, mulai toko peternak, dokter hewan, tukang IB, petugas penampungan susu, ini semuanya bisa jadi masalah. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian tak urui cara nih menghindari masalah ini, karena kalau sapi sudah sembuh, sapinya bisa kena lagi enggak? Bisa. Oke, karena dia bisa kena lagi, panjenengan kudu ngerti nomor 1. Lek kena kudu diapakno. Cek parah, oke? Nomor 2, harus punya senjata supaya bisa menangani sendiri. Kan ngerti dhewe, saiki petugasnya cuma berapa pinter, Pak? Kesempatan kamu ini, Pak? 8 orang. Sak kecamatan 8. Ngopeni sapi selikur 1000. Penularannya 100%. Nah, jadi kemungkinan 21.000 itu pasti kena semuanya. Oke? Wong 8 nangani 20.000. Berarti wong siji nangani pinten? 4.000. Sampeyan bayangno nggih, dalam waktu 2 minggu mungkin semuanya akan kena semuanya. 1 bulan. Lek 4.000 sak wulan berarti sedina 150. Sampeyan iso bayangno petugas kespan ngurusi sapi 150. Sing anyar lho ya, sing wingi durung aras. Iki namane 100 anyar.
Kalau ini terjadi terus-menerus, kira-kira wong mulu iki tipes kira-kira. Gini. Nah, lek wong mulu tipes terus sapa sing nangani gitu loh ya. Jadi bapak-bapak sekalian ibu-ibu panjenengan kudu ngerti carane nangani mandiri bagaimana caranya. Ngandalno petugas gak cukup, Pak. Nggih. Nomor 1, nggih. Nomor 2, lek ngandalno petugas suntik obat dilarang. Saya pernah ngitung, Pak. Untuk membuat sapi ini sembuh, biaya per ekornya itu kurang lebih sekitar 550.000. Obat itu. Ping sapi selikur. Dengan bayangkan, lek iki kedaden, wape disuntik ini, suntik kabeh mengandalkan info suntik, itu kira-kira entek 550.000. Kalau mengandalkan ini, kira-kira saulan ini kau jadi bubar kali. Kalau semuanya nyuntik ya. Jadi makanya kita harus melakukan pengobatan mandiri ya. Tahu dulu caranya. Oke. Pun. Jadi yang bisa kita lakukan nomor 1. Disinfeksi. Napa niku semprot. Ya. Napa sing kudu disemprot? Niki. Panjenengan kudu nyemprot sadurunge setor susu, kudu nyemprot awake dhewe. Apa virusnya bisa nempel di pakaian. Nggih, nek sampean ning nang penampungan susu, kira-kira gablok-gablokan apa mboten? Nggih. Jaga jarak. Orang mungkin jaga jarak. Jaga safety. Bisa lah. Minimal uyel-uyel lagi. Salah mungkin jaga jarak. Jungkal. Oke. Jadi ini sudah panjenengan perlu membiasakan sebelum berangkat sekolah disemprot disik minimal milk can. Oke, kalau awake tangan ini. Jadi buka gas kalau bisa nanti disediakan. Oke. Yang benar disinfektan yang mana usah sembarangan. Karena virus niki Pak, sabun gak mempan. Hebat ini. Covid ini kan disuruh cuci tangan pakai sabun selesai ya. Ini gak mempan. Jadi tidak boleh pakai berbahan sabun. Formalin orang mempan. Ini lewat bantuan formalin sama guyudok ya. Orang mempan. Yang berbasis bensol amonium kuartan BKC segala macam itu Stan dan teman-temannya orang mempan. Tuh, lah hebat dah. Jadi panjenengan kudu konsultasi ke dokter hewan gitu sih. Kalau mau beli ini bagus enggak? Ini bisa enggak? Ini bisa enggak? Silakan konsultasi. Karena mereknya macam-macam. Oke. Mulai teko setor sebelum masuk kandang semprot dhisik awake Pak. Minimal sampai vaksinasi yang kedua nanti. Mulai Sabtu kemarin lah vaksinasi nih. Mulai wingi. Mulai wingi dekono. Dan ini yang kapan? Gantian. Saya mengerahkan hampir 200 orang relawan. Mulai teko Pujon ngantang Kasembon plus Jambung itu hewan mahasiswa kedokteran hewan peternakan itu saat Malang Raya tak kerahkan 200 orang melewati vaksinasi. Jadi sabar ya. Sing memvaksin juga orang tangannya menurun. Oke. Sebelum masuk kandang setelah setor semprot lagi. Jangan suntik sing gak penting. Oke. Ngapunten. Sapi sehat itu tidak butuh suntikan macam-macam, Pak. Oke, nopo kok gak butuh ya sehat ya jarno, ngoten lho. Nek sehat gak usah diapa-apakan, panjenengan memperkuat saja supaya sapinya makan lebih banyak. Nek sehat nggih. Jadi ora usah macam-macam, suntik macam-macam. Oke. Nah, ini penting. Sebaiknya menghindari kegiatan yang sifatnya massal. Nopo kok soalnya sama nggak ngerti. Tonggone sampean iki sapi ini wonten virusnya napa mboten gak ngerti to? Nggih.
Ini wabah loh, nggih. Nek normal sih bukan masalah. Tapi selama wabah iki kayak Covid ini sementara ojo blonjo nang mall dhisik. Ngono lho. Sementara wis ora usah srawung-srawung dhewe dhisik, minimal sampai vaksin yang kedua nanti. Vaksin yang pertama sama vaksin yang kedua jaraknya 4 minggu. Oke. Jadi paling tidak nanti sampai 2 bulan lagi wis sementara ojo kakean jago. Oke, betul nggih? Sampeyan jago, enggak ngerti. Kancane iki nggawa virus PMK apa mboten? Ora ngerti sampean. Lah virus ora ketok ya. Lebih tahlilan sih tahlilan. Oh, bukan. Nek tahlilan baru kaya akeh. Oh, lek jago kalau tahlilan beda, Pak. Beda. Oke. Nek jago nek tahlilan kan mesti ya. Adus dhisik nggih. Adus dhisik nggih. Nek sampean jago adus ora? Betul. Tapi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dalam bentuk yang massal, misalnya pengobatan massal, itu enggak betul perlu dilakukan. Apalagi yang melibatkan petugas kesehatan, enggak perlu. Apalagi yang sing suntik, enggak perlu. Sing massal betul perlu. Sing sehat jarno sehat, sing diobati cuma yang oke. Terus wajib vaksinasi. Oke, wajib vaksinasi buat yang sehat. Oh, yang sehat. Oke. Vaksinasi itu bukan obat. Oke, lek wis lara ya diobati. Lek sing durung lara baru divaksin. Oke, berarti lek sing wis kena ya wis. Nanti setelah dia sembuh muncul daya tahan tubuhnya. Oke, lek wis waras, wis kuat Pak sampai 6 bulan. Insyaallah nggih. Jadi lek sampe sama-sama wonten sakit, fokusnya aja ngomong ngotot dalam vaksin, enggak perlu. Percuma. Oke? Percuma. Buang-buang tenaga saja. Oke? Jadi sapi yang sehat harus divaksin. Sapi yang sakit tidak divaksin. Sapi yang pernah sakit sembuh tidak divaksin. Nah, makanya vaksinasi ini orang ini. Kabeh nanti panjenengan akan ada, pemerintah menjamin ada vaksinasi gratis 6 bulan sekali. Jadi mangke sama niteni mawon. Kalau sekarang itu banyak yang sembuh, berarti nanti akhir tahun akan ada vaksinasi massal. Jadi mangke bulan Desember maksimal Januari tidak ada vaksinasi massal gratis. Panjenengan protes lebih yang Mbak Ibu. Biar protes ke koperasi. Betul loh. Ya. Jadi jangan protesnya langsung ke koperasi. Kenapa kok jangan ke koperasi? Percuma. Koperasi hanya mau mendengarkan kelompok ternak. Gitu betul Pak. Oke. Jadi jenengan protesnya nang kelompok ternak. Sama kelompok ini. Keluar Pak. Masih gitu. Socoy mesti. Sengaja sekitar. Makanya penting. Asuik sebundi asuik. Nah, koyo protesin nawang iki kok. Nek Desember enggak ada vaksinasi protes sama asuik. Betul nggih? Karena nanti begitu sapinya sembuh, daya tahan tubuhnya bagus Pak sampai 6 bulan. Setelah itu harus divaksin lagi. Oke? Kenapa kok divaksin lagi? Ngerti? Sama ningali. Kenapa kok divaksin? Sama ningali. Jadi sapi-sapi yang sudah sembuh, dia masih membawa virus. Oke? Jadi sapi-sapi yang sudah sembuh, dia masih membawa virus sampai 2 tahun. Nah, jadi nak perintah koi, Pak Dokter. Pak
dokter, kira-kira PMK ini sampai kapan? Jawaban saya sampai pilpres. Gitu Pak. 2 tahun lagi pilpres, virusnya masih ada. Gitu. Nah, alhamdulillah presidennya sudah ngomong ini wabah nasional. Semua yang menangani sekarang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pun, lek sampai nangkebu 60 bulan, 60 bulan itu nih, 5 tahun. Memiliki wonten kebu Pak? Tahun besar. Oh, 4 tahun. Jadi kalau berubah selama wabah ini kita perlu membuat kesepakatan tidak boleh memelihara kerbau di hutan. Karena kalau ada kerbau dia gampang tertular. Nanti kalau dia sembuh jadi masalah sampai 5 tahun. Tuh sampai bayang. Ini aku gak cerita loh Pak, serius ini. 5 tahun. Saya tinggal di Pakistan tak pernah melihat ada satu peternakan 800 sapi ini. 6 bulan karet 800 gara-gara PMK. Oke, nah, ini ya sampai ya, oke ya. Oke, pun jadi bang ya wajib vaksinasi. Makanya karena sapi yang sembuh itu dia masih bawa virus sampai 2 tahun. Jadi semua sapi yang di sini tetap harus vaksinasi sampai 2 tahun. Nanti kita akan minta ke Bapak anggota Dewan. Memiliki lawan tenang. Kita minta ke anggota Dewan tolong dianggarkan untuk vaksin. Tapi pernah di sini pakai anggaran Kabupaten APBD, betul loh. Oke, supaya vaksinasinya di sini menjamin sampai 2 tahun ke depan wajib vaksinasi. Kan buatan vaksinasi nanti ada lagi, garai ngeluh meneh lah, garai ngeluh meneh. Yang jadi masalah setiap saya di Pakistan di banyak negara itu kena keleknya toh. Pokoknya bulan-bulan teles adem ini mesti banyak kasusnya. Kita memiliki bulan apa? Adem teles itu bulan. Oke. Januari, karena siap-siap ya. Jadi kalau bisa perlu dilakukan vaksinasi sebelum Januari. Oke, ini saran. Saran saya ke anggota Dewan yang di sini itu loh. Oke, kapan boleh DPW anggota Dewan itu semua. Oke. Oke. Jadi prinsipnya ngeten, lek tugas keswan kan pokoknya nyuntik-nyuntik sesuai dengan arahan dokter hewan. Wis sampean enggak usah mikir suntik-suntik. Sing penting ngeten. Jadi sapi penyakit ini ada beberapa laju. Nah, ini laju datu. Oke. Makan kok dikompres yo. Masalah ya panas jadi ya. Dikompres. Tapi dengan awak panas. Ya. Nah, ini sapi-sapi stadium 1 mboten. Tenggelam awak panas, depresi menang. Ini stadium 1. Nggih. Lek ketemu kados ngeten iki, Pak, yang panjenengan kudu lakukan harus minta tolong injeksi dokter hewan. Wajib disuntik. Ojo ngenteni lempuh, ojo ngenteni ngiler. Pokoknya sapi gak gelem mangan, tenggelam awake panas, wajib disuntik. Karena dia akan menurunkan panasnya dulu. Nggih? Mboten nggih? Nah, sing dilakoni peternak nopo? Peternak bisa melakukan dengan cara menurunkan panasnya. Ya nopo carane? Caranya adalah sapinya dikasih minum sebanyak mungkin. Ada gelap. Apa? Boten kembung kan.
gak kembung. Gak zaman percaya dokter orang. Mboten usah kuwatir dikasih minum supaya suhunya turun. Oke, air putih bagus. Ora usah kopi. Ya. Nah, oke. Kalau terlalu banyak air, kebanyakan yang disampaikan tadi kembung. Nah, caranya ngeten. Air minumnya tidak cuman air, tapi diiseni mulai teko multivitamin, multimineral, energi, macam-macam ya. Kelas segar itu lho. Pokari enak dulu. Pokari. Oke, jadi begitu dikasih minum semaunya sapi. Tidak ada batasan, tidak ada batasan. Oke, sak karepe sapi. Oke, ngeten. Sapi ku lek diombeni akeh kok kembung ya, boten masalah kembung. Sapi itu dia bisa minum satu hari sampai 50 liter. Oke. Kalau di depannya ada air terus. Oke. Kayak manusia panjenengan kita ini kan normalnya kalau minum berapa liter sih sehari? 2 liter. Oke. 2 liter niku, oke, 2 liter niku bisa jadi langsung sak galon 2 liter. Oke. Bisa jadi rong botol sak literan. Bisa jadi gelas cilik-cilik 8. Iya. Nah, saiki ngeten. Lek sampean mulai isuk sampai sore gak diombeni, gak ngombe. Kemudian mulai ngombe belas tidak minum, begitu pulang ada sak botol. Kan pengennya dintekno nggih. Begitu ngombe sak liter langsung berdedek kembung. Itu yang terjadi pada sapi. Ngoten lho. Tapi sampean bayangno, lek di mejone sampean isuk sampai sore ana gelas cilik-cilik. Isuk ngombe sak gelas. Gitu? Kalau awan titik sak gelas, awan sak gelas, sore sak gelas, bengi sak gelas, suwe-suwe entek. Tapi kembung apa mboten? Tidak. Masalah. Ya, pinteran aku bisa main ya. Ngono lho. Dari sapi ini mulai isu sampai pergi gak diombeni. Begitu sore sampai ngombeni sak bagian setelah itu apa yang terjadi? Kembung. Oke? Ya, mulai sore sampai isu gak diombeni. Begitu isu diombeni sabat. Entek mau mboten? Gentek tapi kembung. Kok demi kowe mau, Pak? Jadi makanya supaya tidak kembung bagaimana caranya? Selalu ada air minum di depan sapi, kate ngombe kapan sak karepe sapi. Bener nggih? Lek ngarani atlet. Nggih. Jadi lek Abah Abdi itu dulu membuat program water atlet. Itu tujuannya saya enggak kembung. Bola sakti ya. Tadi sama BKSI. Itu tahun banget. Bola kecil sampai saya. Luar biasa. Nggih carane ngoten nggih supaya enggak kembung begitu caranya. Dikasih minum semaunya sapi. Gitu ya. Cuma minumnya apa isinya? Iki sampean Bapak Ibu sekalian ngeten. Diutamakan merawat secara mandiri. Oke? Mandiri. Mandiri bagaimana? Sampean wajib untuk mengutamakan rehidrasi. Takoni saiki. Ngertos rehidrasi napa mboten? Modho. Sapi niku begitu dia panas, okay? Begitu panas tidak mau makan kok, tidak mau minum ya, jadi dia kekurangan cairan tubuh ya. Nah tugasnya panjenengan supaya dia tidak sampai kekurangan cairan tubuh. Sampai lagi pas poso, luwe kuat gak mangan apa kuat gak ngombe? Kuat gak mangan, tapi lek ngelak jam 11 langsung KO, nggih betul. Nah, sapi juga begitu. Jadi supaya panjenengan jangan sampai sapi tambah parah, dia wajib minum yang banyak. Betul lho? Jenenge rehidrasi. Lek manut dokter hewan tak infus. Cuma lek manut dokter hewan, infus kudu 10 botol. Sak botol ngenteni setengah jam. Nggih.
10 botol, kira-kira pasien liyane gak umat. Vakumne niku lho. Gitu. Nah, jadi panjenengan kudu ngrewangi, tapi jangan tidak perlu infus. Bagaimana caranya? Diminumkan, tapi isine infus. Ya, tapi jangan beli, nggak usah beli botolan infus, nggak perlu. Botol terlalu mahal. Sak botol infus niku regane 20.000. Nggih, nek sampean manut jarine dokter hewan, dikon tuku botol-botol infus 10, 250.000. Sedino sampai 5 dino. Kira-kira ya bangkrut. Nggih, jadi ora ojo manut dokter hewan. Nggih, ojo manut dokter hewan. Nggih, caranya apa? Ngeten. Jadi kalau misalnya seperti ini, caranya rehidrasi. Setelah ini saya tunjukkan caranya. Setelah itu ngeten. Tapi ini kan mulai liur berlebihan ya. Air liurnya ini virus lho Bu. Jadi supaya panjenengan bisa menyelesaikan masalah ini, virusnya harus dikurangi. Ya apa caranya? Diusap. Tapi gak boleh dikepret. Ini virus. Oke, sama kepret berarti virus yang nanti. Caranya bagaimana? Boleh tisu dilapno. Oke. Ngeten, ini virus. Oke, nambahin masalah sampean. Jadi boleh tisu, dilaptonan tisunya nanti kan bisa dibakar. Oke, nek sampean ngelaptonan ini berarti kelambi niku kudu diobong. Oke, atau boten dapat kelambi. Repot. Oke. Nah, setelah itu, setelah air liurnya dibuang, setelah itu panjenengan wajib mencuci mulut. Cangkeme sapi kudu diumbah supaya nomor 1 virusnya berkurang. Nomor 2 supaya catunya berkurang. Nomor 3 cek penak rasane sapi. Damel nopo? Air garam. Anget 1 sendok air garam. Tunjuk campur air hangat dipakai mencuci mulut. Atau soda kue. Nanti soda kue. Lek dokter hewan yang ngarani sobi. Sobi niku napa iki? Soda kue padha. 1 sendok dicampur sama air dilarutkan semprot. Oke, nomor 3 sitrun. Oke. Apa rentengan nggih sami pinter regane. Kang Saleh udah nang aku petang aku pitung atus seket. Tapi tukune kudu sak pikem. Nang aku nggih. Sitrun diambil 1 sendok, dicampur air panas. Nggih. Ngeten. Tak ulangi ya. Lek panjenengan damel uyah, airnya harus hangat. Soda kue airnya harus hangat. Tapi lek sitrun kudu banyu panas. Panas setumbak nggih dicampur tapi jangan dipakai waktu panas, dinepno dhisik baru dipakai. Nama apa balik? Soro bagus. Nama balik? Betadin bagus. Betadin kumur bagus. Misal yang penting adalah cuci mulutnya. Supaya apa? Nomor 1 virusnya berkurang, nomor 2 catunya berkurang, nomor 3 supaya sapinya rada penak titik. Betul lho? Kayak awake dhewe nek kemu kan kalau penak titik ya. Pun nggih nomor 1. Setelah itu baru panjenengan ini caranya mencuci ya, cara mencuci. Bisa jadi begini. Iki lho, semprot. Oke. Pokoknya sing ketok-ketok catu wis keras. Oke. Ini. Oh, siap ya? Halo. Umune iki sing durung mari, cakep ya. Cakep iki. Oke. Jadi yang nomor pertama, mulutnya dicuci dulu. Setelah dicuci kan udah penak nggih, tasane baru diberikan
cairan tubuh. Bisa dengan cara diglonggong. Tapi lek glonggong hati-hati. Kudu mlebu nang wetenge sapi, nek nang paru-parune sapi bablas. Kalau tidak terlatih, ojo glonggong nggih. Nggih, nek gak terlatih jangan coba-coba. Tapi kalau terlatih boleh. Tujuannya buat apa? Supaya cairan tubuhnya sapi tetap bagus. Nah, lek boten saged glonggong ya nopo? Sapi ini boleh dicontang. Sik. Dokter hewan ora oleh ngomong cangklok. Dokter hewan ngomongnya kudu dressing. Sekolah tahun ngomongnya cangklok. Dicangklok, di dressing. Dressing itu apa sih? Oke, nek sampean nyangklok harus menggunakan alat-alat yang tidak tajam. Jadi nomor 1 kalau oleh gawe spring, Pak. Pokoknya nggak sampai jatuh, nggih. Apa? Saged damel botol kecap, botol anggur. Anggur orang tua. Nah, ini lah akeh anggur ya. Nah, anggur niku boten napa-napa. Nah, cuman ngeten. Sing di dressingno. Sing dicangklokno. Tidak boleh hanya air. Lek glonggong banyu tok mboten napa-napa, tapi lek dicangklok tidak boleh air tok. Nggih. Kudu duwe napa nomor 1. Sapi ini kan gak gelem mangan. Kekurangan tenaga nggih ya. Kudu ono tenagane. Nomor napa? Nomor 2. Kudu ono oralite mlebu. Nomor napa? Iya. Nomor 3. Kudu ono multivitaminnya. Nomor napa? Jamu boleh. Nomor napa? Kacang hijau boleh. Tapi bener. Lek sampean damel kacang hijau, kudu ditambahi gula apa? Karo santen. Oke, tak ulangi maneh. Apa dadi isine tenaga? Tenaga napa? Gula. Nomor 2 oralit. Napa isine? Nomor 3 multi mineral. Kan wong dodol mineral pakai iki. Wis iku sampean lebon. Tak sendok. Ya. Barang mineral model sak karepe sampean wis. Nggih, macam-macam. Nggih, nomor 4 anti stres. Ini rahasia, tapi tak ada. Ngeten. Ngeten. Sapi niku ngeten. Sapi itu napa? Stres napa mboten tergantung lambungnya. Lambungnya harus stabil. Sing garai lambung stabil niku kalau asam lambungnya bisa normal. Sing tugasnya menormalkan asam lambung apa sih? Air liur. Napa ilere sapi. Jadi sapi ku kudu nggayemi supaya metu ilere. Tapi ilere kudu mlebu, ngoten lho. Lek ngeten lak mboten mlebu. Gitu? Gitu? Nah, berarti panjenengan harus memberikan air liur tambahan. Nah, iki lek butuh cukal nggih. Aku ngomong di Pandesari sadene didoni. Boten nggih. Kabar bagusnya, Pak. Air liur niku sama dengan soda kuwi. Sapi ya, Pak. Jadi balik mana?
cangklongane kudu ditambahin apa? Nomor 1 gula, garam, soda kue, boleh? Ndok boleh, jamu boleh. Pun niku sampean campur, ora kate ramuan aneh-aneh iki. Nggih, nanti itu sampean campur lebono nang sapi setiap hari sampai 5 hari. Setiap hari. Oke. Tujuannya buat apa? Tenagane cukup, nggih. Mineralnya cukup, nggih. Tenagane cukup, kemudian anti stres pun campur dari siji lebono nang sapi setiap hari. Selesai. Dan minum sebanyak mungkin. Jadi setiap hari ngeten nek iso sedina ping 7 dicuci, kemudian dicangkok. Dicuci, kemudian dicangkok. Oke? Paham ya? Ketoke kudu dijenengi, ngono lho. Campuran gula, ya soda kue, kunir, pon-pon oke? Kan kudu dijenengi ya. Apa jenenge? Jamu. Sama nek ngarani jamu nggih. Nggih. Nah, kulo lek ngarani PMK booster. Ya, isinya apa sih? Ya iku mangko padha ae. Ya, jadi begini. Ini sebetulnya isinya ya iku mangko supaya dia cairannya masuk, multivitamin masuk, energi masuk, anti stres masuk, campurkan jadi satu, campurkan air, masukkan ke sapi supaya dia tidak sampai kekurangan tenaga. Betul loh? Pokoknya belum sampai sapinya belum makan dikasih. Oke? Boten. Sampai sapi ini gelem mangan. Nek sapi ini gelem mangan, pun sampean kei kabeh, Pak. Setiap hari. Oke? Kalau dioplos boten napa-napa. Dewe-dewe ya gak apa-apa. Sakarepe sampean. Pokoknya sing penting oke? Itu caranya. Campur basah, monggo, pokoknya mlebu. Pokoknya mlebu. Nek campur kering gak iso mlebu, campur basah mlebu, campur basah mlebu. Oke? Oke. Nah. Saya menyebutnya ini, nggih. Tak jenengi PMK Booster Ceron Boys. Oke. Nah, saya kalau aku dewe kalau saya karena saya punya sapi, nggih. Saya membantu banyak orang. Kadang-kadang orang ngomong sih gak belum racik. Yo tak racik. No, hari ini saya bawa 50 tak kasih semuanya. Oke. Jadi yang buat dengan semuanya. Ora ya. Hari ini ya, saya tinggal semuanya. Oke. Oke, isinya apa? Ya suku mau. Paham ya? Kita niki saya kasih semuanya nanti. Kok tapi sini mek 50. Saya kasih cuma 50 aja. Oke. Nah, lek panjenengan caranya ngekei energi ndak menawa gula ya. Nah, lek dokter hewan ana lek ngomong gula. Ngomongnya propilen glikol. Wis propilen glikol iki apa sih sirup? Oke. Sirup. Ada sirup ngeten iki. Nggih, iki contoh sirupnya. Jadi isinya ini energi ya, supaya dimasukkan ke kita. Lek sapi minum gula ini kan kangelan ya. Jadi kayak isi itu. Sirup itu isinya apa sih? Gula. Oke. Nah, oke. Jadi kalau saya wis digawe no PMK Booster sing isine potekan mau. Ya. Campur dari siji, diomekno sapi tambahi gula aman. Ya. Yang penting sapinya tidak sampai kekurangan tenaga. Oke? Good. Tadi ngomong buku ya. Bacain. Nah, buku ini kan tapi hati-hati, kadang-kadang sebagian besar kita lupa. Kadang-kadang catunya bukan cuma di sini, tapi bisa sampai ke sini. Oke, sampai lagi nih. Dan ini caranya beda. Pun ini banyak orang ngasih cara, tapi cara saya cara yang sudah memang dibuktikan di mana-mana, wis gak usah macam-macam. Jadi pada dasarnya ini lah catuan, cantengan ya. Kayak cantengan caranya apa? Dibersihkan itu. Cuman nek rezeki tidak boleh pakai sabun.
Oke, tidak perlu disikat. Nomor keliru. Mana oleh sampai ngerti ya. Justru karena panjenengan belum mengerti makanya saya datang ya. Pertama, panjenengan harus tahu ini memang sebaiknya kering. Tidak boleh pakai sabun karena nanti sabun itu bisa menghilangkan lemak. Supaya lukanya cepat mengering, tetap harus ada lemaknya. Jadi tidak boleh disabun. Oke, tidak boleh disikat. Oke. Nah, ya napa carane? Padha kaya lek panjenengan ngobati cantengan ya napa carane? Boten nomor satu harus dibersihkan. Oke. Tapi tidak dengan cara disikat. Nah, saya menggunakan ini. Namanya obatnya soda cuci. Ngerti soda cuci? Soda itu ada dua, ada soda kue, ada soda cuci. Oke, nek cuci gak ngerti toh? Ya tukune nang aku kok. Boten itu kok akeh sama boleh dhewe. Kalau tidak punya soda cuci, cukup air saja. Oke, cukup air sementing bersih. Nomor satu. Nomor loro, panjenengan kudu membuat supaya lukanya itu cepat sembuh dengan cara saya terus terang membuat ramuan berupa beberapa mineral. Oke, sing ditemplokno nang cangkem ini, ditemplokno. Kemudian kalau sampai di sini harus dibalut. Tapi kalau misalnya cuma begini toh, ngeten toh nggih? Nggih. Men diurin toh ora sampai nang jero, cukup disemprotkan saja. Oke. Ini saya bawakan satu kardus, saya tinggal di sini nanti jadi dia buat panjenengan semuanya. Jadi terakhir. Yang saya lakukan, ini majikanku dewi loh. Niki lek misalnya jenengan pengen nyemprot, lek bukannya cuma begini tadi. Ini diambil sak pucuke gelas, sak pucuke sendok saja ya kira-kira. Nah, saya ngeten. Oke, dicampur banyu 1 liter. Ini mineral sebetulnya. Oke. Sebetulnya ini mineral biasa, tapi ada beberapa yang khusus yang memang hanya untuk luka, mempercepat penyembuhan luka. Trisulfat atau zinc. Kalau mineral beberapa yang lainnya, ngerti apa betul? Percuma, maka tetap diambil segini. Kalau lukanya cuma ringan begini, campurkan air setengah liter buat nyemprot saja. Oke. Airnya air sembarang. Tapi banyune dhewe nggih. Air es. Oke. Tuturan sama. Oke, itu kalau lukanya ringan, oke. Tapi kalau lukanya berat seperti ini, mboten saged. Lek koyo ngeten iki kudu dicupuk. Langsung diteplok nih. Sebetulnya fungsinya juga tidak jauh berbeda kali kunir. Kunir itu sebetulnya antibiotik. Jadi mateni bakteri, tapi tidak mempercepat luka. Lek niki dikombinasikan dua hal, betul loh. Jadi sama teplono, plek betul. Setelah itu kudu dibalut. Trofi ya orang
Sampai pengen marah ngomong ini cara yang terbaik yang pernah dilakukan di seluruh dunia. Oke, saya tidak mau ngajari cara-cara yang lain. Ya wonten sih, cara-cara sing liyane wonten pakai. Tapi dadi bangane nyoba-nyoba oh wis ono sing terbukti kok. Lah apa? Coba liyane ngoten lho. Nek kula ngene. Saya tidak mau ngambil resiko. Lho iki carane sing wis paling apik lho, lha apa nyoba liyane. Pak, angel Pak, ya sekarang sampeyan. Nek sudah melakoni. Oke. Nah, tapi paling tidak kalau misalnya panjenengan tidak bisa apa niki merban. Begitu sama teflon ini, Pak. Begitu di teflon yang penting apa niki ngarani? Pantainya harus kering. Nggih, mboten mawon. Lek gak iso merban. Lek saged merban yo dimerban. Nggih. Lek gak iso merban sama teflon plek mboten nggih. Sehari sekali saja. Oke, 1 hari sekali, ngeten. Kalau bisa diperban, bisa cukup 3 hari sekali. Tapi lek mboten saged merban ya bendino. Sama teploi. Plus besok menisuk di teplok maneh. Menisuk teplok maneh. Itu kalau tidak bisa merban. Nggih, nek sampean saged merban ora usah bendino, 3 dino sepisan. Pengalaman saya dengan Kopasa ini 3 hari sekali. 3 kali napa niki? Pengobatan sembuh. Insyaallah. Oke, kudu ngomong insyaallah nggih. Tapi ini kan turu. Indonesia itu insyaallah. Oke, saudara. Gampang. Tapi lek sampean gendino mungkin butuh waktu sampai 5 sampai 6 kali. Kali Cara cepet iso. cepat biasanya ping terus Pak. Pun, saya nggak pengen ngajari sing aneh-aneh. Ini sudah terbukti di mana-mana dipakai. Sing paling apik ya ini. Oke? Pertanyaannya. Lek kok ini cepat ya? Oke, dulu cepat udah. Oh, nanti kok ini cepat. Cepat. Oh. Tapi ini tuh tulisan iki. Rio. Saya monten. Ini tadi hadiah sampean. Alexi. Nggih. Masih gak cepot ya, jangan. Lagi udah cepat kono sisi pergingan tekan sisi cepat kan dari lobi. Nah, sama dilakukan. Oke. Nek kumpulnya cepot. Kalau bersih, kalau sudah bersih seperti ini, langsung ditabur ini. Terus kudu dibalut. Oke, balut. Harus dibalut. Oke. Tapi lek rusuh dirijiki dhisik, baru ditabur ini ku kabeh menyeluruh terus sampean perban. Oke. Oke, ngoten nggih. Wis ngono tok, biasanya 3 hari sekali sampean dibuka perbannya. Nggih, dibuka perbannya. Ditaburi maneh, tutup maneh, ping 3 bijine wae. Ngoten nggih? Sing kumpulne cepot sapa iki? Kulo nek sapa niku? Tenan ya? Nggih, nggih. Kalau pengen hadiah sampean. Tak entarno ya? Oke. Pun, ngoten nggih? Nggih. Sing sapine sing oleh ngiler-ngiler sinten? Tetetan pun. Nak maksudnya sing kain. Panas sikile. Dari sikile kumpulnya cepat itu. Awalnya dosisnya enggak. Ini sebetulnya ini sumbangan dari Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia. Oke, kebetulan saya wakil ketuanya. Saya kasih sumbangan ke 1 orang. Ini wonten 50 napa mboten? Pak Kabupaten tahun-tahun nggih. Mari kita datang sampai jalur piro. Ini semuanya saya tinggal, oke? Mungkin untuk monggo dibagikan saja. Oke, sampai sedikit. Oke, jadi lek kumpulin cepot ingat carane. Ini yang terbaik ya. Jadi boleh pakai macam-macam.
Tapi ini yang saya ceritakan sebaliknya. Oke, Bun, ada pertanyaan? Gitu. Lek penilai aku yang apa? Boleh. Solo kunir saged. Tapi lek dokter Ewan ora oleh ngomong solo kunir. Dokter Ewan ngomong itu penting tip dipik. Tapi formulasi tip dipiknya khusus. Ada. Oh ada. Nih. Oke. Sama sing penilai jantung. Sampai di sana. Penilai sama sing cantik. Sampai satu. Sampai pakai ikut gua itu. Daripada rebutan tak kasih sunate saya. Gimana nggih? Mohon ada pertanyaan? Kira apa, Pak? Kira apa? Satu. Jatuh wajib deh sampai Jadi yang saya formulasikan ini bisa dipakai untuk semua jenis luka. Luka di tempong saged. Ini di tempong masuk. Oke, saged dalam. Oke. Nah, jadi begini. Terus yang kedua. Jadi panjenengan sekarang. Oke. Karena saat ini kan sudah pun ngertos nggih carane ngobati nggih. Nomor 2, panjenengan wajib ngerti. Oke, ulang ya. Panjenengan wajib ngerti carane membuat sapi kuat. Oke, supaya sapi lek diserang itu tetap kuat itu napa carane? Oke, nomor 1. Sing kebiasaan jamoni sapi sampean terusan. Jamuni sembarang. Apa sih? Wis bener kabeh. Temu lawak, temu ireng, temu kangen. Wis kabeh bener. Nggih. Jahe boleh, nggih. Tapi yang penting adalah miliknya sendiri. Nggih. Ojo jaluk tok ya. Tumbas itu. Sembarang jamu sembarang. Nggih, jamu sembarang. Jadi mau pakai deplok dewe oleh blender boleh, beli yang instan tinggal campur air boleh, semuanya boleh. Ya, boleh dipakai itu nanti akan membantu sapi untuk memperkuat daya tahan tubuhnya sapi. Yang paling penting sih tidak boleh kelewatan nih. Nomor 1 sih nggak boleh kelewatan temulawak karo kunir. Dan temulawak itu nanti tugasnya adalah membuat sel-sel hatinya kuat sehingga dia bisa membantu menetralkan racun. Nomor kali kunir sing nggak boleh kelewatan. Kunir niku tugasnya ngusir bakteri. Jadi sama temulawak, kunir tambah jahe wapi, tambah uyang api, kencur bagus. Tapi temulawak kali kunir gak oleh. Ambil 2 bagus. Bagus. Ini sekarang itu banyak pabrik obat-obat membuat produk-produk herbal. Saya seminggu yang lalu ngisi seminar. Tak delok produknya apa sih sini? Jenenge api-api, Pak. Moringa bla bla bla. Moringa niku apa sih asline?
Iku di pabrik sudah dipakai. Jadi panjenengan gawe kelor wapi. Terus yang juga tidak boleh keliru, tidak boleh ketinggalan. Proteinnya harus tinggi. Oke, protein tinggi pakai apa Pak? Pak Irfan? Semua legume. Semua ramban. Bosone awake dhewe iki. Bosone Pak dosen legume. Bosone sampean ramban. Wis, nomor ramban. Contohnya apa? Kaliandra, turi, nomale, gamal, diri sindi, nomale, toro, wis kabeh kena satu. Sengon, godhonge lho iki. Oke, itu semuanya sama boleh dikasihkan ke sapi yang sedang sakit kalau dia mau. Oke, itu proteinnya tinggi Pak, proteinnya bagus. Oke, mata. Bon bagi. Kembali. Apa? Oke. Kalau buat sapi langsung. Lek gawe sampean direbus. Oke, sampean pengen langsung buat nompo. Lek sapi langsung lah, kayak manusia direbus. Oke. Kita mulai. Waktu kita sampai jam berapa? Ngomong saya di sini. Niki wonten Pemkab Booster nanti silakan dibagikan, oke? Semua yang ada di sini obat booster tak ono sak dosis. Silakan dibagikan. Paling ayu. Ini kan menurut saya ini menengahi laut, karena ini kan barangnya terbatas, tertarik kata. Ini yang dijauhkan menurut saya bagi peternak yang pernah mengalami kematian itu. Berarti pelipur lara lah. Gimana gitu? Jadi nanti kalau misalnya begini, yang ya, saya akan membantu untuk mencarikan donasi. Oke, mudah-mudahan banyak yang bisa membantu kita. Gratis kok, pabriknya bangkrut. Oke, menurut saya itu harganya kira-kira terjangkau enggak? Kalau terjangkau nanti dari pihak desa siap menyiapkan untuk masyarakat ternak. Kalau ngasihkan untuk nggak sampai ke budget. Pihak desa ini Setahu saya, harganya ini cuma 100.000, tapi bisa dipakai 40 kali ngobati. oh, berarti bisa siap. Jadi ngobati sekali ini mek butuh duit 2.500. Pendang ini. Oke. Murah saja, oke? Berarti siap di desa kan? nanti sementara kan Kira dibagikan mengandalkan sing sakit tahu mati yang apa? mati satu. Yang sekarang ini, yang sekarang yang sekarang apa sedang sampai ini ngilang-ngilang sedang. Oh iya Pak, ini sama bagi mati ada 50 biji di sini, saya bagikan. Cukup ya, pun jangan khawatir, jangan khawatir. Ini untuk cuci mulut. Apa? Sudah habis. Pun ngeten mawon. Jadi ini sementara kan ini bantuan. Sementara bantuan. Nanti kalau panjenengan memang membutuhkan, saya akan cari bantuan lagi. Oke, saya akan cari bantuan lagi. Nanti mau kita donasikan lagi kali kades ya.